Halo Giders, ini ada yang sedikit berbeda nih ya dengan video kali ini. Nggak cuma gue dan Satis doang yang ada di bukan studio juga nih, tempatnya bukan di studio kita biasa nih, studionya lebih keren nih. Anyway, hari ini kita ditemenin dengan dua orang lain. Yang pertama, ini adalah Mas Mobi. Ya, pasti udah kenal dong. Nggak mungkin belum kenal. Nggak mungkin, karena channel kita emang kedua channel kita itu agak sedikit berbeda dengan yang lain. Punya viewer base yang rada-rada mirip kita berdua ya justru ya. Oke, jadi biasanya yang udah subscribe K2G pasti udah subscribe Mas Mobi juga. Kalau belum, subscribe dong. Linknya ada di deskripsi. Mas Mobi SC2. In fact, video kali ini tuh bakal kita pecah dua ya bro ya. Yeah. Kita bakal pecah dua karena video ini bakalan in-depth banget comparison, blind test antara 5 smartphone yang punya kamera luar biasa di 2021 ini. Jadi daripada kepanjangan, setengah bakalan ada di channel kami di K2G dan setengah lagi bakalan ada di channelnya Mas Mobi. Bukan Mas Mobi. Hari ini seperti yang kalian bisa lihat, kita nggak cuman bertiga doang. Ada satu orang lagi, Bro Hussein, fotografer profesional yang kita pengen mintain pendapatnya atas hasil kamera dari handphone yang udah kita coba. Oke, thank you banget nih, gue udah diundang ke sini. Gue Hussein. Gua fotografer profesional sudah lebih dari 15 tahun ya kira-kira ya. Dari mulai produk, portrait, otomotif, terus ya banyak lah. Mungkin kalian bisa lihat nanti di portfolio gue ya di Instagram. Dan yang pasti fotografernya Jimmy Challenge kemarin. Iya, fotografer dari Road Party kemarin. Oke, jadi gini konsepnya. Ini lagi-lagi sedikit berbeda. Konsepnya adalah sebenarnya blind test. Ini jadi biar adil kita memang menghadirkan Bro Hussein sebagai juri di sini. Bro Hussein ini nggak tahu kelima smartphone ini apa aja. Gue sama sekali nggak tahu. Dia sama sekali nggak tahu. Bener-bener blind test. Dia akan pilih yang paling bagus yang mana sesuai dengan kategori yang memang yang kita cari kualitasnya di sebelah mana gitu loh. Jadi kira-kira kemarin kita ngambil fotonya itu di Dufan dalam keadaan kondisi mendung ya. Mendung banget ya. Mendung banget tapi nggak sampai hujan, terakhir aja baru hujan sih. Penasaran siapa yang lebih baik? Kita mulai aja. Kita start dari ultra wide-nya dulu ya, lensa ultra wide. Oke Bro Hussein, gimana ini? Kita lihat dari ultra wide ini, dari segi FOV, apakah ada lens distortion atau enggak? Kira-kira yang paling oke di mana? Paling lebar ya? Kalau dari distorsi sih gue lihat yang ini nih, yang nomor ini nih, B ini, dia paling wide, tapi distorsinya itu nggak ada sih kalau gue bilang ya. Untuk lensa wide masih sangat acceptable, jadi masih normal dan masih bagus dan nggak ada vignetting dan segala macam. Yang gue penasaran itu kalau walaupun kita bilang wide, tapi kan image quality-nya gue pengen tahu nih, jadi gue mau zoom dulu nih, gue pengen lihat dulu. Tetap ini sih, luar biasa. Kalau gue bilang tetap yang B ini, karena kalau gue lihat yang lain-lain itu mungkin ada yang warnanya rada pecah, terus detailnya juga ada yang loss. Dari dalam kondisi di zoom in pun dia masih bagus banget kualitasnya. Warnanya juga masih cakep. Warna masih bagus. Dan detailnya nggak ada yang loss juga sih, dari highlight shadow masih oke banget menurut gua. Jadi itu yang Bro Hussein pilih barusan Xiaomi Mi 11 Ultra. Wah, luar biasa. Memang itu sering kita bilang sering bilang memang ultra wide ini memang gokil. Oke, kalau kita bicara backlight di antara 5 ini menurut gue yang 2 ini nih yang apa nih? C sama D ya. Out ya. C sama D enggak ada. Kita keluarin aja menurut gue out. Bro? Ya karena untuk backlight dia kurang oke lah. Masih rada gelap menurut gue dibandingin sama yang lain ya. Jadi dari foreground masih rada redup dia. Jadi nggak terlalu bisa ngimbangin. Jadi pilihannya antara yang 3 ini. Yang A ini kayaknya terlalu merah deh. Jadi dia kayaknya nggak bisa, warnanya tuh jadi berantakan nih karena kepengaruh sama tiangnya ini.
Oke. Jadi skin tone juga jadi berantakan kan warnanya, sementara yang lain masih cukup natural. Jadi kalau disuruh milih, gue nggak akan milih yang ini sih. Oke. Gue lebih milih yang, jadi pilihannya antara E dan B. Gue akan milih yang E sih. Detailnya kita bisa lihat nih di antara matanya nih, bulu matanya kan yang sana udah mulai rada ngeblur tuh. Iya. Jadi kalau yang di sini detailnya masih dapet, terus skin tone masih oke. Noise-nya menurut gua masih sangat acceptable, jadi hampir nggak kelihatan sih. Untuk backlight ini masih oke banget sih menurut gua. Oke, jadi Pilihan gua adalah yang ini, yang E. Apa E? Yang E. Gue juga nggak tahu ya apa. Itu Yang E adalah apa? Vivo X70 Vivo X70 Nyampe. Ngeri. itu Nyangka prosesnya gua. masih Android 2.0 nih kayaknya. Itu paling murah loh di antara ini. Iya, paling kan? murah ya. Paling murah loh. Sebelum kita lanjut, sebentar, ada yang mau lewat dulu. Buat yang suka nanya, K2G kalau jual beli HP second di mana? Pastinya di Teman Ponsel. Trusted seller, reputasi bagus, dan yang punya sohib gue sendiri. Barang-barangnya lengkap, nggak cuma HP doang, tapi banyak gadget-gadget menarik lainnya. Mau yang mainstream, anti mainstream, ada semua. Teman Ponsel nggak hanya available di Tokopedia, tapi di Shopee, Bukalapak, dan Akulaku. Jangan lupa juga follow sosmednya Teman Ponsel di IG, TikTok, YouTube, dan Facebook untuk dapat update terkininya. Gas guys! Oke, sekarang kita lanjut ke kamera tele. Mana yang zoom-zooman ya? Yang mana yang paling bagus? Ini bro, jadi kalau lo lihat nih, ini memang kelima kamera smartphone ini telenya nggak rata ya. Ada yang punya 2 tele, ada yang cuma punya 1 tele. Nah, kita lihat dulu nih. Kita jembrengin dulu semua. Kira-kira menurut lo yang bagus yang mana? Oke. Ini yang B sama C kalau kita ngomongin optikal kayaknya emang udah pasti lebih menang ya, karena emang dia range-nya jadi lebih jauh dong berarti. Lebih banyak. Iya. Berarti kalau kita bicara focal length-nya, range-nya itu yang B sama C udah jelas Menang. Iya, dia pasti menang lah. Cuman karena kualitasnya lebih jauh. gimana, Bro? Nah, itu dia yang gue pengen tahu nih, kualitasnya. Coba Bang. Kalau dari kualitas gambar sih gue lebih seneng yang C ya. Karena yang B ini gue liat sih kayaknya over proses dia deh. Proses ya. Over proses mendingan yang C nih. Oke, sekarang kalau kita bandingin nih ya antara E dan D, yang E itu 4 kali, sementara yang D itu 5 kali. Lo pick yang mana? Yang D 5 kali. Gue lebih milih yang E sih. Oke. Karena yang D itu gue liat mukanya tuh kayak dibedakin banget ya. Jadi kayak kurang natural. Gue lebih milih yang E sih. Dia emang lagi dibedakin sebenarnya. Iya gue tahu, cuma maksudnya dari kualitas gambar, detailnya itu banyak yang lost. Oke, tapi kalau menurut gue, kalau gue suruh milih antara yang C yang 3 kali sama yang E 4 kali, gue mendingan yang E 4 kali sih. Oke. Karena yang C tadi kurang oke sih, detailnya banyak yang terlalu diproses. Gue lebih milih yang E 4 kali tadi. Kalau disuruh milih zoom yang hybrid tadi 15 kali tadi itu, ya gue jelas lebih milih yang C lah. Karena kan dia diambilnya dari yang ini, dari yang 10 kali. Oh iya, oke. Berarti detailnya pasti lebih bagus yang itu. Pasti lebih bagus yang itu. Kalau misalnya butuh focal length-nya, kalau mau ngambil focal length yang paling jauh, mendingan yang C. Oke. Kalau kita butuh yang nge-shoot yang jauh-jauh. Kalau buat yang jauh-jauh, mendingan yang C. Itu kualitasnya masih bagus. Tapi kalau nggak terlalu butuh itu banget, focal length terlalu jauh, yang E masih oke sih. Yang E bagus kalau gua. Yang pasti keduanya bukan iPhone. Oke. Yang C adalah Pixel. Salah. Yang C itu. Yang C adalah S21 Ultra. Yes. Dan yang E adalah Pixel 6 Pro. Yeah, tas dulu dong. Status Dia gua tadi- kenapa masih kosong ya? Lanjut, foto berikutnya kita masuk ke kamera utama, kamera jagoan dari semua smartphone basically ya. Ini bro, ini kondisinya kalau kita lihat sampel-sampel foto ini, lu mau jepret pakai kamera handphone flagship apapun, nggak akan salah. Good lighting, cahaya itu nembak ke objek. Kalau gue lihat sih emang sebenarnya emang semuanya bagus ya. Sekilas kalau gue lihat emang semuanya oke. Kalau udah kayak gini nih biasanya emang masuknya ke preferensi selera kita masing-masing, selera pribadi.
Gua tuh lebih seneng yang nggak terlalu warm, jadi agak cool sedikit gitu. Oke. Yang B. Oke. B karena dia cool ya, berarti bukan Karena- iPhone ya? Oh iya, bukan iPhone pasti cool. Oh, iya, gue in general nggak terlalu suka sama karakter Yang tone dari terlalu. iPhone karena warm. Gue itu prefer yang cool. Mungkin gitu. mungkin Anda begitu. Kalau kami nggak suka iPhone. Oke. Oke, jadi B. Yang pasti B, bukan iPhone. pilihan gue B. Ya kalau gue lihat emang secara keseluruhan, sekali lihat foto ini emang semuanya detailnya masih oke, terus warna juga oke, color temperature tadi sesuai selera gue, memang nggak terlalu warm. Ya overall menurut gue nih sangat acceptable sih. Selain itu juga kalau kita bicara dynamic range-nya ini kita bisa lihat si langitnya ini nggak overexposed nih, jadi masih ada biru-biru, langitnya tuh masih ada. Tekstur awan juga masih ada. Tekstur awan masih ada, detail wajah oke. Detail wajahnya Baju juga masih kelihatan kok, dari kerah tuh masih ada ininya. Jadi overall memang, lagian tapi kalau kita foto kayak gini kan kita nggak akan zoom in semua ya. Jadi kalau kita lihat overall semuanya, pilihan gue sih tetap ini sih. Oke, jadi B adalah iPhone. Kok gitu? Cukup mengejutkan ya. Loh kok biasanya iPhone kan kuning? Kok Emang bisa jadi? ya kita nggak suka terlalu konsisten memang bro. Jadi iPhone nggak konsisten gitu kan? Oke, sekarang main kamera tapi backlight. Ini challenging sekali ya. Dan ini gue perhatikan dari semua sampel foto kita, ini modelnya yang paling benar di sini ya. Challengingnya sebenarnya gara-gara satu. Ini foregroundnya objek itu gelap banget. Belakangnya cerah. modelnya. Bro, gimana bro? Oke. Ini gue lihat dulu ya. Ini gue lihat sekilas nih kalau gue bandingin ke 5-5-nya. Yang A, kita bicara satu-satu ya. Kalau yang A itu gue kurang suka karena backgroundnya tuh jadi kayak terlalu overproses kayak lukisan gitu lah, jadi nggak natural lah backgroundnya. Jadi gue nggak suka yang A. Kalau yang B, nah ini saturasinya juga over. Menurut gue saturasinya over. Jadi dynamic range-nya juga kalau gue lihat sih ini nggak dapet, dan highlight banyak yang hilang nih di sini nih. Kalau yang C sebenarnya warnanya cukup oke nih, lumayan. Cuma sharpness-nya agak kurang sedikit nih. Jadi pilihannya menurut gua antara D sama E, ini agak lumayan susah nih. Gua sebagai fotografer kalau gua motret sih gua lebih senang sebenarnya tuh yang E karena lebih natural kontrasnya antara background sama si foregroundnya. Itemnya dia bener ya bro? Gua nggak ngomong gitu ya, bukan gue yang ngomong nih. Tapi lebih kelihatan lebih natural aja. Cuma jujur aja sih, biasanya kalau gue pun motret kayak gitu, biasanya klien tuh akan minta diterangin lagi dong, agak gelap dan segala macem. Ujung-ujungnya sih bakal balik ke yang D lagi. Jadi karena memang kaminya lebih bersinar. hasil akhir yang paling maksimal tuh ya yang D sih. Oke, jadi D nih ya. D. Pemenangnya adalah Vivo Wow. X70 Pro. Dan di sini kami jadi suka banget sama Vivo karena Vivo kayak tahu gitu siapa artisnya gitu. Dikasih sinar kayak Emang kanan artisnya yang kiri para pembantu. Figura. Nah ini keluarga motor mobil ini kayaknya karakternya semua sama. Kalau tadi challenging lightingnya berupa backlight, kalau sekarang kita masuk ke main camera di dalam indoor lighting tungsten. Gimana bro? Oke, bentar. Ini gue lihat dulu ya. Gue bandingin dulu ya semuanya ya. Ini yang C itu gue kurang suka nih karena udah warnanya terlalu terang, detail-detail juga kayaknya hilang. Yang E juga malah kalau buat indoor malah jadinya gelap. Kayaknya sih kalau gue lihat dari keseluruhan, gue cenderung yang B. Oke. Yang B gue akan lihat detailnya dulu ya. Detail masih oke nih. Detailnya masih oke. Kalau disuruh milih dari semuanya, gue milih yang B. Warna buat gue masih acceptable. Agak reddish sedikit, tapi masih cukup natural menurut gue ya. Jadi masih bisa diterima lah untuk kondisi indoor. Dan perlu digarisbawahi, ini auto bukan night mode. Jadi B adalah gue, iPhone.
Bayaran nih, bayaran. Next nih, ini adalah kondisi yang lumayan seru, moving object. Yang dicari sebenarnya simpel di sini, cuman satu. Kamera phone mana yang bisa nge-freeze suatu scene, yang bisa bikin muka objek utama tidak blur. Dan itu diambil secara aba-aba, begitu go, semua pencet. Iya. Jadi kalau misalnya kuku lebih panjang, maka berarti Kayak ngaruh. Ngaruh ya dia. Itu ngaruhnya lebih ke shutter lag, bro. Jadi nggak semua smartphone ini punya shutter lag yang sama. Ada yang dijepret, terus mungkin baru sepersekian detik kemudian dia baru actually capture. Gitu. Oke, ini berarti gue akan nilai mana yang bisa nge-freeze orangnya ya. Iya. Oke, gue cek dulu satu-satu. Berarti emang harus dicek orangnya nih. Oke, ini kalau gue lihat satu-satu di antara kelima ini nih, yang A, B, C sama E itu mukanya semuanya nggak ada yang sharp ya. Jadi memang rada ngeblur. Paling satu doang ya yang Satu doang ya, nggak akan bisa dua-dua nih kalau gue lihat ya. Kalau gue lihat nggak akan bisa dua-dua. Satu-satunya yang dua-duanya lumayan sharp itu adalah yang D. Yang D ini emang walaupun kalau kita lihat agak sedikit overprocess ya, sharpnya itu karena overprocessing. Beda kalau kita pakai kamera profesional kan mungkin kita bisa tracking dan segala macam, shutter speed kita bisa tinggiin, hasilnya nggak akan kayak gini. Cuman kalau ini, kalau untuk handphone ya, kalau kita bicara mana yang bisa freeze frame ya yang ini, yang D. Oke, dan D adalah Google Pixel 6 Pro dengan face unblur-nya. Jadi itu emang ada fiturnya, bro. Face unblur. Emang ada fiturnya. Iya, bikin pokoknya foto jadi mukanya tetap sharp. Oke, sekarang kondisi low light pada saat maghrib dan ada dua lampu kuning di belakang dia dan di depan dia. Kita lihat hasilnya bagusan mana. Oke. Ini memang belum terlalu gelap banget ya? Belum. Oke bentar, sorry, gue mau curi start nih. Ini yang D kayaknya Vivo X70 Pro deh. Soalnya gonjreng semua, belakang, depan, kiri, kanan, atas, bawah. Tapi kalau perhatiin, lampunya itu over. Oh iya. Nggak mungkin Vivo. Vivo tuh bisa mendeteksi lampu dia. Betul. Kalau gua nggak akan pilih yang terlalu terang tadi. Kalau kita suruh milih dalam kondisi low light, yang over ini kayak yang lampunya belakang, yang C lampunya terlalu putih tuh ya, jadi udah hilang detail. Yang D juga, yang B masih ada sedikit, cuman kayaknya kondisi low lightnya dia kurang bagus. Kalau yang E, dia memang lampunya masih kelihatan tuh, cuma kayaknya ada overprocess di bagian muka, jadi kayak nggak balance. Kayak rada aneh kalau gue ngelihatnya ya. Kalau gue ngelihat rada aneh. Iya, mukanya terang sendiri, bagian lainnya rada gelap gitu, tapi mukanya kayak terlalu diterangin gitu. Jadi gue kurang suka itu. Jadi pilihan gue adalah yang A, walaupun dia agak merah sedikit, tapi secara overall kalau gue pilihan gue jatuhnya di yang A. So, jadi pemenangnya yang tadi lu bilang Vivo itu iPhone. Yang gonjreng itu iPhone, ya, oke. Dan yang menang adalah Vivo X70 Pro. Lo kebalik. Yang tadi mukanya kayak hantu, ya, yang E itu adalah Mi 11 Ultra. Gitu. Nah, berikutnya kita masuk ke low light, walau bukan extreme low light. Ini udah jelas pakai night mode dan nggak ada sumber cahaya dari depan. Ada tapi di jauh sana lah gitu. Gimana bro untuk scene ini? Ini beneran nggak ada dari depan, nggak ada cahaya sama sekali? Nggak ada bro. Nggak ada direct. Lumayan juga nih, berarti hasilnya bagus juga sebenarnya ya. Kalau sama sekali nggak ada cahaya dari depan, ini masih bisa ngeliatin itu berarti oke nih. Cuman sekarang kita lihat mana yang paling bagus aja deh. Kalau gue lihat dari ini, gue kurang suka sama yang B karena color cast-nya tuh terlalu merah kayaknya ya. Yang B antara C sama D ini mirip, tapi yang C
C ini colornya kayaknya saturasinya agak kelebihan deh. Sedangkan yang E malah terlalu agak pucat. Jadi kayaknya yang A, gue akan lihat detailnya dulu bentar ya. Oke, pilihan gue yang A karena dari segi saturasi warna dia cukup bagus, tidak berlebih, jadi masih enak dilihat. Terus detailnya pun kalau gue lihat dari kita zoom in itu ya masih cukup acceptable lah. Artinya kalau wajah itu kan kita nggak mau terlalu detail banget ya. Jadi menurut gue kalau dari secara keseluruhan gue pilihnya yang A. Oke, jadi pemenang night mode dalam kondisi gelap adalah lagi-lagi Google Pixel 6 Pro. Wuhui. Nice. Sejujurnya hari ini tuh kita syuting happy banget. Kenapa? Kita syuting di tempat di studio yang keren dan proper banget. Dan ini adalah Plaza 51 di Bintaro milik Bro Hussein. Jadi kalau kalian tertarik pengen sewa space ini buat berbagai kebutuhan, kalian bisa kontak Bro Hussein. Kontaknya bakalan gue taruh di deskripsi. Langsung aja mampir. Nextnya, tunggu dulu, jangan kemana-mana. Penasaran kan siapa yang menang di kategori-kategori selanjutnya? Langsung ke deskripsi, itu ada link yang bisa kalian klik untuk menuju ke channelnya Mas Mobi. Jadi ini part satunya, part 2-nya ada di channelnya Mas Mobi. Jadi jangan lupa langsung subscribe dan tekan tombol loncengnya. K2 Gadget juga kalau belum subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kami juga, Mas Mobi. See you at Mas Mobi. Mas Mobi. As always, gue Alessa, Gue Satish. Mas Mobi. Dan gue Hussein. and this is K2G. Tunggu rancangan kami berikutnya. Ciao. Ke K2 Gadget. K2G udah berubah. Oh iya ya. Ya nggak apa-apa, oke. Bukan Arji ya. Menarik.